Oke, mari kita langsung mulai pembahasan kali ini. Pernah kepikiran nggak, gimana kalau teks-teks kuno itu kita lihat bukan cuma sebagai deretan dogma kaku, tapi ya semacam blueprint atau rancangan logis tentang kebebasan manusia. Nah, hari ini kita bakal ngebedah alur logika yang super elegan dari sumber materi kita, khusus ngebahas hukum sebab akibat dari hak paling mutlak yang kita punya, kebebasan untuk memilih. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, saya mau nanya satu hal nih ke Anda. Coba dipikirin sejenak ya. Secara logika, apakah manusia itu punya hak atau wewenang buat memaksakan apa yang ada di dalam hati dan pikiran orang lain? Ini tuh semacam pertanyaan fundamental, titik awal dari analisis kita. Dan jawaban dari teks kuno ini atas pertanyaan filosofis tersebut, wow, sangat tegas dan mungkin bakal bikin Anda takjub sama kedalaman logikanya. Kita masuk ke bagian pertama, inti dari kebebasan beragama, aturan yang paling dasar. Nah, buat benar-benar paham blueprint ini, kita harus pinggirin dulu segala macam asumsi. Teks ini ngasih satu deklarasi yang luar biasa berani. Bunyinya, tidak ada paksaan dalam beragama. Sesingkat itu. Tapi, implikasinya gila, besar banget. Ini bukan instruksi militer yang kaku loh, melainkan justru fondasi dasar dari kebebasan berpikir. Intinya, nggak ada satu orang pun yang punya hak buat maksa. Terus, pertanyaannya, kenapa sih paksaan itu dilarang keras? Teks ini ngasih logika yang menurut saya brilian banget. Coba bayangin bedanya siang yang terang benderang sama malam yang gelap gulita. Jelas banget kan? Kalau Anda udah bisa ngelihat jalan mana yang terang, Anda nggak perlu diseret-seret buat ngehindarin jurang yang gelap. Ya kan? Jadi kebenaran itu menurut sumber ini udah bisa berdiri sendiri, sangat jelas, tanpa butuh yang namanya intimidasi atau paksaan. Lanjut ke bagian kedua. Kita akan bahas logika di balik kehendak Tuhan, alias logika dari sang perancang. Logikanya gini, kalau manusia dikasih kebebasan sebegitu besarnya, kenapa sang pencipta ngedesain sistemnya kayak gitu? Nah, teks ini ngajak kita buat misahin antara kemampuan ilahi dan pilihan ilahi. Bayangin aja, sang pencipta itu kan punya kuasa absolut ya, gampang aja buat dia bikin seluruh manusia di bumi punya satu keyakinan yang sama. Tapi nyatanya nggak gitu. Keragaman keyakinan ini ternyata emang pilihan desain yang disengaja. Ini tuh fitur utama dari sistemnya, bukan kecacatan. Terus teks tersebut ngelempar sebuah pertanyaan retoris yang tajam banget. Apakah kau hendak memaksa agar semua orang beriman? Ini tuh semacam teguran logis yang sangat masuk akal. Maksudnya, kalau sang pencipta aja yang kuasanya nggak terbatas, milih buat nggak maksa, lah terus atas dasar apa seorang manusia ngerasa berhak buat maksa manusia lainnya? Dari sini kelihatan banget betapa absurdnya tindakan memaksakan keyakinan itu. Jadi, kesimpulan logisnya dapat banget nih. Kita sebagai manusia nggak bisa nuntut apa yang sang pencipta sendiri aja, nggak nuntut. Maksa orang buat percaya itu secara fundamental udah ngelawan desain free will atau kehendak bebas yang udah dipatenkan sama Tuhan itu sendiri. Benar-benar nggak punya dasar logis. Makanya, teks ini makin mempertegas kalau keragaman itu memang diizinkan. Coba deh, kalau emang dikehendaki, kita semua ini cuma bakal jadi satu kelompok seragam. Nggak ada bedanya. Tapi karena ada kebebasan, muncullah semacam proses seleksi alami. Tuhan cuma masukin mereka yang memilih jalannya ke dalam rahmat-Nya. Jadi jelas ya, perbedaan keyakinan manusia di dunia ini murni hasil dari kebebasan mutlak yang udah dijamin dari awal. Masuk ke bagian ketiga, kebebasan memilih dan tentunya hukum sebab akibat. Nah, kebebasan absolut itu for sure datang satu paket sama tanggung jawab yang absolut juga. Teks ini dengan sangat gamblang bawa setiap individu ke sebuah persimpangan. Bunyinya kira-kira gini, kebenaran itu dari Tuhanmu. Yang mau beriman, ya berimanlah. Yang mau kafir, ya silahkan. Paksaan itu benar-benar dihapus dari kamus. Pintunya dibuka lebar-lebar. Secara harfiah, Anda dikasih kebebasan buat jadi penulis dari takdir keyakinan Anda sendiri. Keren kan? Tapi, coba perhatiin matriks konsekuensinya ini. Sangat kontras. Kalau Anda milih buat beriman, konsekuensi logisnya adalah Anda dapat ikatan teguh dan masuk ke dalam rahmat-Nya. Sebaliknya, teks ini juga ngerinci konsekuensi ekstrim buat mereka yang milih jalan yang salah, dikepung api sebagai tempat tinggal terburuk. Ini disajikan secara super objektif, ibaratnya kayak hukum fisika spiritual lah, setiap aksi ada reaksinya. Anda yang pegang kendali setirnya, tapi ya Anda juga yang harus tanggung jawab sama tujuan akhirnya. Nggak bisa lari dari situ. Bagian keempat, agama tanpa beban, atau sistem yang bisa dikelola. Buat mereka yang akhirnya secara sadar milih jalan beriman, apa sih ekspektasinya? Menariknya,
Teks ini ngeklaim kalau jalur ini udah dirancang sedemikian rupa supaya bisa dijalanin sama manusia, bukan sebuah beban berat yang bakal bikin punggung kita hancur. Secara logika masuk akal banget kan? Kalau Tuhan udah ngundang kita dengan bebas, gak mungkin dong sistem di dalamnya tuh didesain mustahil buat dilakuin, pasti bisa dimanajemen. Di titik ini, teks ngasih semacam benang merah sejarah dan juga sebuah identitas. Jadi Anda itu nggak melangkah ke tempat kosong yang terputus dari sejarah. Ini tuh tradisi panjang yang ditarik lurus ke sosok Ibrahim. Dan para pengikutnya dikasih identitas yang super clear, yaitu Muslim. Ini sengaja buat ngebangun sense of belonging, rasa memiliki, dan arah yang jelas buat mereka yang udah ngambil pilihan besar tadi. Terakhir, bagian kelima. Kewajiban dan tali pelindung, semacam prosedur standarnya lah. Nah, kalau Anda udah nerima identitas itu, sekarang saatnya ngecek buku manualnya. Terstruktur banget loh ini. Pertama ada dorongan dari dalam, berjuang dengan sungguh-sungguh. Terus yang kedua dan ketiga, ini aksi vertikal dan horizontal kita. Mendirikan sholat untuk hubungan spiritual dan bayar zakat buat ngejaga keseimbangan sosial. Keempat, ini cara menjaga pilihannya, berpegang erat pada aturan Allah. Benar-benar semacam panduan step by step yang sistematis, jauh dari kesan acak atau chaos. Sekarang, mari kita bandingin kondisi finalnya. Kalau Anda ngikutin instruksi tadi dan berpegang teguh, hasilnya apa? Anda dapat Sang Pencipta sebagai pelindung yang paling baik. 100% aman. Tapi sebaliknya, mereka yang sejak awal milih buat nolak, endingnya dapat status tidak mempunyai pelindung ataupun penolong. Bener-bener nggak ada yang backup. Siklus sebab akibatnya tertutup dengan sangat sempurna. Jadi kita udah sampai di penghujung penjelasan ini. Kalau kita rangkum, sumber materi yang baru aja kita bedah, nyajiin satu argumen rasional yang elegan banget. Gak ada paksaan karena kebenaran itu udah kelihatan jelas. Ada kebebasan mutlak buat memilih, dan pastinya ada keadilan mutlak dalam setiap konsekuensinya. Ibaratnya Tuhan udah naruh bidak catur dan buka semua aturannya secara transparan. Nah, sekarang pertanyaannya saya kembali lagi ke Anda. Berdasarkan rasionalitas dan hukum sebab akibat yang baru aja kita urai bareng-bareng, jalan mana yang secara logis bakalan Anda pilih? Pikirkan itu baik-baik ya. Terima kasih banyak udah ngikutin analisis mendalam kita hari ini, dan sampai jumpa di pembahasan materi menarik berikutnya.